Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diva Kiko Augusta, NPM 2017 43500 428 dari kelas X7B. Kali ini saya akan menjelaskan tentang metode transportasi NWC di set operasional pertemuan ke-6. Soal nomor 7. Masalah: pertimbangkan untuk menerapkan aturan sudut barat laut ke tabel 1 sampai menemukan solusi optimal. Berikut adalah tabelnya. Kemudian aturan sudut barat laut memberikan urutan perhitungan sebagai berikut. X11 sama dengan minimum A pangkat 1, B pangkat 1 sama dengan minimum 20, 10 sama dengan 10. A pangkat 1 sama dengan 20 dikurang 10 sama dengan 10. B pangkat 1 sama dengan 10 dikurang 10 sama dengan 0. X12 sama dengan minimum dalam kurung A pangkat 1, B pangkat 2 sama dengan minimum 10, 10 sama dengan 10. A pangkat 1 sama dengan 10 dikurang 10 sama dengan 0. B pangkat 2 10 dikurang 10 sama dengan 0. Solusi: pada titik ini salah satu bisa dipindah antara 2,2 atau 1,3. Asumsikan salah satu pindah ke 2,2. X22 sama dengan minimum A pangkat 2, B pangkat 2 sama dengan minimum 30,0 sama dengan 0. A pangkat 2 sama dengan 30 dikurang 0 sama dengan 30. B pangkat 2 sama dengan 0 dikurang 0 sama dengan 0. X23 sama dengan minimum A pangkat 2, B pangkat 3 sama dengan minimum 30,20 sama dengan 20. A pangkat 2 sama dengan 30 dikurang 20 sama dengan 10. B pangkat 3 sama dengan 20 dikurang 20 sama dengan 0. X24 sama dengan minimum A pangkat 2, B pangkat 4 sama dengan minimum 10,50 sama dengan 10. A pangkat 2 sama dengan 10 dikurang 10 sama dengan 0. B pangkat 4 sama dengan 50 dikurang 10 sama dengan 40. X34 sama dengan minimum A pangkat 3, B pangkat 4 sama dengan minimum 40,40 sama dengan 40. A pangkat 3 sama dengan 40 dikurang 40 sama dengan 0. B pangkat 4 sama dengan 40 dikurang 40 sama dengan 0. Semua X, I, J lainnya adalah non-basic dan diberikan nilai 0. Berikut adalah tabel 2. Solusi awal yang layak diberikan pada tabel 2. Seperti yang dipersyaratkan, ada M plus N dikurang 1 sama dengan 3 plus 4 dikurang 1 sama dengan 6. Variabel dasar yang membentuk pohon terhubung. Catatan: namun bahwa solusi dasar yang layak merosot sejak dasar variabel X22 sama dengan 0. Suatu titik lelah tercapai di mana persediaan berkurang sama dengan permintaan yang berkurang. Artinya, pada tahap ini dalam penerapan aturan sudut barat laut yang dimiliki seseorang X, AL sama dengan minimum A pangkat K, B pangkat L sama dengan A pangkat K sama dengan B pangkat L, di mana baik A pangkat K atau B pangkat L dikurangi dengan perhitungan sebelumnya sebesar X, K, L kurang 1 atau XK kurang 1 L masing-masing. Apapun jalannya dengan NWC ini, aturan sudut variabel dasar berikutnya akan menjadi 0 dan kemerosotan terjadi. Sebuah metode praktis untuk mendapatkan dasar permulaan adalah dengan melanjutkan di salah satu arah, yaitu ke K, L plus 1 atau K plus 1, L, dan tetap baik XK, L plus 1 atau XK
plus 1, L sebagai variabel dasar pada level 0. Variabel dasar pada tingkatan 0 diperlakukan di cara yang persis sama dengan variabel dasar lainnya. Lewat sini, NWC menghasilkan solusi yang layak dasar bahkan dengan adanya kemerosotan. Untuk variabel non-dasar, hitung Z IJ dikurang C IJ baik dengan metode siklus atau metode variabel ganda. Nilai-nilai ini digambarkan dalam lingkaran pada tabel 2 untuk variabel non-basic. Karena Z31 kurang C31 sama dengan 1, maka X31 memasuki dasar. Siklus yang sesuai adalah sebagai berikut. X31 sama dengan minimum dalam kurung X pangkat 11, X pangkat 22, X pangkat 34 sama dengan minimum 10,0, 40 sama dengan 0. X11 sama dengan 10 dikurang 0 sama dengan 10. X21 sama dengan 10 plus 10 sama dengan 10. 10 plus 0 sama dengan 10. X22 sama dengan 0 dikurang 0 sama dengan 0, meninggalkan dasar. X24 sama dengan 10 plus 0 sama dengan 10. X34 sama dengan 40 dikurang 0 sama dengan 40. Perhatikan bahwa X22 meninggalkan basis dan X31 memasuki basis pada tingkat 0. Satu memiliki titik ekstrim yang sama tetapi dasar yang berbeda. Basis dan ZIJ kurang CIJ baru untuk variabel non-basic ditunjukkan pada tabel 3. Sejak ZIJ dikurang CIJ kurang dari 0 untuk setiap variabel non-basic, solusi saat ini optimal. Jadi kesimpulannya adalah tabel 3 ini merupakan solusi yang optimal. Perhatikan bahwa dalam masalah ini 20 sama dengan A1 sama dengan B1 plus B2 sama dengan 10 plus 10. Atau dengan kata lain, sebagian dari persediaan sama dengan sebagian dari permintaan. Oke, yang kedua adalah metode transportasi minimum cell cost. Masalah dengan metode biaya sel minimum, logika dasar adalah mengalokasikan ke sel yang dengan biaya terendah. Alokasi awal dibuat untuk sel di tablo yang memiliki biaya terendah dan tabel transportasi untuk contoh soal kita, sel 3A memiliki biaya minimum $4. Sebisa mungkin dialokasi ke sel ini pilihannya adalah 200 ton atau 275 ton. Padahal 275 ton bisa disuplai ke sel 3A, tapi yang paling bisa kita alokasikan adalah 200 ton. Karena yang diminta hanya 200 ton, alokasi ini ditunjukkan pada tabel B3. Ini adalah tabel sel minimum awal alokasi biaya. Kemudian perhatikan bahwa semua sel yang tersisa di kolom A sekarang telah dihilangkan karena semua gandum yang diminta tujuan A Chicago sekarang telah dipasok oleh sumber 3 Des Moines. Alokasi berikut dibuat untuk sel yang memiliki biaya minimum dan juga layak. Ini adalah sel 3B yang biayanya $5. Paling banyak yang bisa dialokasikan adalah 75 ton. Dalam kurung 275 ton dikurang 200 ton yang sudah dipasok. Alokasi ini ditunjukkan pada tabel B4. Ini adalah sel minimum kedua alokasi biaya. Kemudian alokasi ketiga dibuat untuk sel 1B yang memiliki biaya minimum $8. Perhatikan bahwa sel dengan biaya lebih rendah seperti 1A dan 2A tidak dianggap karena sebelumnya dianggap tidak layak. Jumlah yang dialokasikan adalah 25 ton. Alokasi keempat 125 ton dibuat untuk sel 1C dan alokasi terakhir 175 ton untuk sel 2C. Alokasi ini yang melengkapi solusi biaya sel minimum awal ditunjukkan pada tabel B5.
Jadi kesimpulannya, metode biaya sel minimum akan memberikan solusi dengan biaya yang lebih rendah daripada NWC, karena itu mempertimbangkan biaya dengan proses alokasi. Total biaya dari solusi awal ini adalah $4.550 dibandingkan dengan total biaya $5.925 untuk solusi NWC. Bukan kebetulan bahwa biaya total yang lebih rendah diperoleh dengan menggunakan metode biaya sel minimum itu adalah kejadian yang logis. Metode NWC tidak mempertimbangkan biaya sama sekali dalam membuat alokasi metode biaya sel minimum yang dipertimbangkan. Oleh karena itu, wajar jika biaya awal yang lebih rendah akan diperoleh dengan menggunakan metode terakhir. Dengan demikian, solusi awal yang dicapai dengan menggunakan metode sel minimum biasanya lebih karena memiliki biaya yang lebih rendah, lebih mendekati solusi optimal, lebih sedikit iterasi berikut yang diperlukan untuk mencapai solusi optimal. Langkah-langkah spesifik dari metode biaya sel minimum diringkas sebagai berikut. 1. Alokasi sebanyak mungkin ke sel yang layak dengan biaya transportasi umum dan sesuai persyaratan REM. Yang kedua, ulangi langkah 1 hingga semua persyaratan PALEK telah dipenuhi. Kemudian yang terakhir adalah metode transportasi menggunakan Vogel approximation. Masalah. Mari kita pertimbangkan kembali masalah transportasi seimbang yang memiliki 3 sumber pasokan silo dan 4 sumber permintaan pabrik. Nilai numerik di sudut kanan atas setiap kotak mulai sekarang mewakili biaya transportasi per unit dari silo I ke pabrik J. Misalnya, CIJ adalah biaya transportasi per unit dari silo 1 ke pabrik 1. Kemudian solusi. Langkah pertama adalah menghitung biaya penalti untuk setiap baris dan kolom tablo yang mempresentasikan adalah transportasi sebelumnya. Misalnya, di baris 1 biaya terendah adalah $2 dan biaya unit terendah berikutnya adalah $10. Jadi, biaya penalti untuk baris tersebut adalah $8. 10 dikurang $2. Perhitungan yang sama direplikasikan untuk setiap baris dan kolom tablo yang sepele dan mendapatkan hasil sebagai berikut. Biaya penalti masing-masing baris dan kolom telah ditandai dengan warna oranye untuk kejelasan ini. Lalu kemudian, karena baris 3 memiliki biaya penalti tertinggi $10 dan sel yang sesuai X31 memiliki biaya unit terendah dari baris tersebut, 5 unit dialokasikan untuk X31, tidak perlu berbuat lebih karena bahkan ketika kapasitas silo 3 akan memungkinkan mengikat bahwa permintaan pabrik 1 hanya 5 unit. Dengan demikian, kolom 1 harus dicoret. Kami telah menandakan dengan warna kuning, dan selanjutnya adalah perhitungan biaya penalti baru yang ditunjukkan bawah ini. Sekarang biaya penalti tertinggi adalah $9, yaitu $11 dikurang $2, yang ditemukan di baris 1 akibat kuantitas yang tertinggi mungkin dialokasikan ke variabel X12 sehingga diperoleh X12 sama dengan 15. Pada saat yang sama, baris 1 dan baris 2 terpenuhi. Kolom 2 dicoret secara sembarang dan suplai baris 1 disetel penuh. Jadi kesimpulannya, melanjutkan dengan cara yang sama, baris 2 sekarang memiliki biaya penalti tertinggi sebesar $11, yaitu $20 dikurang $9. Oleh karena X23 sama dengan 15, itu dialokasikan sehingga kolom 3 dicoret dan tersisa 10 unit di baris 2. Hanya kolom 4 yang kiri dan memiliki 15 unit supply dengan menerapkan minimum sel biaya
Metode kolam ini kami berturut-turut mengalokasikan X14 sama dengan 0, X34 sama dengan 5, X24 sama dengan 0. Disarankan untuk mengkonfirmasi hasil ini. Perhatikan bahwa ada kemungkinan solusi lain bergantung pada bagaimana ikatan putus. Nilai fungsi tujuan yang terkait dengan solusi awal yang layak ini adalah Z sama dengan 15 dalam kurung 2 dikali 2 plus 0 dikali 11 plus 15 dikali 9 plus 10 dikali 20 plus 5 dikali 4 plus 5 dikali 18. Hasilnya adalah $475 yang mirip dengan apa yang dicapai dengan metode biaya sel minimum. Namun metode pendekatan Vogel umumnya memberikan solusi awal yang lebih baik. Ya, demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.